Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tunggal Himala dengan email 021241054. Nah, di sini saya akan membahas mengenai beberapa metode rehabilitasi pada mangrove. Nah, di sini terlihat ada beberapa teknik rehabilitasi pada mangrove. Yang pertama itu ada direct planting atau penanaman langsung, kemudian ada persemaian dan transplantasi bibit, kemudian ada mound teknik atau teknik buludan, ada ecological mangrove restoration atau yang disingkat sebagai IMR, terus ada rekreasi hidrologi, ada wave barrier atau proteksi gelombang, dan ada rehabilitasi berbasis masyarakat. Nah, berbagai penelitian itu menyebutkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian habitat, teknik penanaman, serta pengelolaan hidrologi dan partisipasi masyarakat. Nah, adapun selanjutnya itu adapun tujuan dari rehabilitasi mangrove. Yang pertama itu bertujuan untuk memulihkan struktur dan fungsi ekosistem mangrove yang rusak atau mengembalikan fungsi mangrove sebagai nusa rinduan bagi organisme perairan. Kemudian yang kedua yaitu untuk melindungi wilayah pesisir dari abrasi, gelombang, dan bencana alam. Seperti yang diketahui bahwa akar mangrove yang kuat itu mampu menahan tanah dari erosi dan juga abrasi oleh gelombang pantai. Yang ketiga itu ada meningkatkan keanekaragaman hayati ekosistem pesisir serta mendukung pengembangan ekowisata pesisir. Nah, mangrove itu kan sebagai salah satu tempat pemijahan atau tempat untuk feeding ground lah, bermain untuk organisme organisme seperti kepiting. Itulah kenapa dengan memulihkan mangrove berarti menyediakan wadah atau rumah untuk mereka hidup dan berkembang biak. Kemudian selanjutnya itu mendukung produktivitas sumber daya perikanan dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyimpanan karbon. Karena daun mangrove itu mampu menyerap karbon dioksida, sehingga kalau semisal wilayah yang pabrik-pabrik yang menghasilkan karbon, alangkah baiknya ditanami mangrove agar udara tetap terjaga kebersihannya. Nah, selanjutnya selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan rehabilitasi pada mangrove. Yang pertama itu ada kesesuaian habitat. Salah satu faktor paling penting dalam rehabilitasi mangrove itu kesesuaian lokasi penanaman. Nah, banyak program rehabilitasi gagal karena mangrove ditanam pada habitat yang tidak sesuai. Seperti kita harus memperhatikan dengan beberapa parameter yang meliputi itu seperti jenis substrat, kayak lumpur, pasir, atau lumpur berpasir. Kemudian ada tingkat salinitas. Yang kedua itu pola pasang surut, dan yang ketiga itu kedalaman genangan. Setiap spesies mangrove itu memiliki toleransi lingkungan yang berbeda-beda, sehingga pemilihan lokasi harus sesuai dengan kebutuhan ekologis spesies tersebut. Dan yang kedua itu ada pemilihan jenis mangrove yang tepat. Pemilihan spesies mangrove harus disesuaikan dengan zonasi alami mangrove di wilayah pesisir. Nah, contoh zonasi umumnya itu kayak Avicenna spp yang dia bisa bagus tumbuh di zona depan dekat laut. Kemudian Rhizopora spp di zona tengah dan Bruguera spp di zona belakang. Nah, kesalahan dalam pemilihan jenis mangrove itu dapat menyebabkan tingkat kematian bibit yang tinggi. Kemudian selanjutnya itu ada kondisi hidrologis atau pasang surut dan aliran air. Hidrologi itu merupakan faktor kunci dalam rehabilitasi mangrove. Jika aliran pasang surut terganggu, mangrove tidak dapat tumbuh dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pola pasang surut, aliran air laut, drainase lahan, dan juga konektivitas antara daratan dan lautan. Dan yang
Yang keempat itu ada energi gelombang dan arus laut, di mana pada daerah dengan gelombang kuat, bibit mangrove sering mengalami kerusakan atau tercabut. Oleh karena itu, perlu diperhatikan. Yang pertama itu tinggi gelombang, kemudian kecepatan arus, perlunya struktur pelindungan seperti brushwood, dam, atau pagar bambu. Hal ini sangat penting, terutama dalam metode proteksi gelombang. Kemudian yang kelima itu ada ketersediaan bibit dan kualitas propagule, di mana bibit yang digunakan dalam rehabilitasi harus memiliki kualitas yang baik. Hal yang perlu diperhatikan yaitu propagule berasal dari pohon induk yang sehat. Ukuran bibit seragam, bebas dari penyakit atau kerusakan, dan umur bibit cukup untuk ditanam. Bibit yang tidak sehat akan menyebabkan tingkat keberhasilan rehabilitasi yang rendah. Kemudian itu ada stabilisasi substrat dan sedimen, di mana substrat yang stabil itu sangat penting untuk pertumbuhan mangrove. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu tingkat sedimentasi, stabilitas tanah, potensi erosi. Pada daerah dengan sedimentasi rendah atau substrat tidak stabil, biasanya diperlukan rekayasa ekologis atau struktur proteksi gelombang. Dan yang terakhir yaitu partisipasi dan dukungan masyarakat. Keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak hanya ditentukan oleh faktor ekologis, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat pesisir. Seperti kita perlu memperhatikan partisipasi masyarakat dalam penanaman, kesadaran konservasi, pengelolaan berkelanjutan, pengawasan terhadap aktivitas perusahaan mangrove. Nah, pendekatan community-based restoration itu sering dianggap lebih berhasil dalam jangka panjang. Nah, masyarakat itu berperan aktif dalam proses rehabilitasi mangrove. Karena pada nantinya mereka yang bisa menjaga, juga mengelola dan memonitoring sisa-sisa dari penanaman yang telah dilakukan. Berikutnya itu kelebihan dan kekurangan dari teknik atau beberapa metode tersebut. Yang pertama, untuk metode penanaman langsung atau direct planting, kelebihannya itu metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan mudah untuk diterapkan. Kemudian yang kedua, biaya relatif murah karena tidak memerlukan fasilitas persemaian. Kemudian dapat melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dan proses pelaksanaan relatif cepat. Namun kekurangan dari metode ini itu tingkat keberhasilan sering rendah jika kondisi habitat tidak sesuai. Terus bibit mudah rusak akibat gelombang, arus, atau herbivora. Kemudian yang ketiga itu tidak menyelesaikan masalah ekologis seperti kerusakan hidrologis. Yang keempat, banyak proyek rehabilitasi gagal karena metode ini dilakukan tanpa analisis lokasi. Yang kedua itu persemaian dan transplantasi bibit. Yang mana yang pertama, bibit yang ditanam, kelebihannya itu bibit yang ditanam lebih kuat dan siap beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, tingkat survival rate lebih tinggi dibandingkan penanaman langsung. Ketiga, bibit dapat diseleksi terlebih dahulu sebelum ditanam di lapangan, dan yang keempat itu cocok untuk proyek rehabilitasi skala besar. Namun kekurangan dari metode ini itu untuk membutuhkan fasilitasi persemaian dan tenaga kerja tambahan. Kemudian memerlukan waktu lebih lama sebelum bibit dapat ditanam. Dan yang terakhir itu biaya operasional lebih tinggi. Kemudian untuk teknik hulu dan teknik kue, kelebihannya itu mampu menyesuaikan elevasi lahan yang terlalu rendah atau terlalu sering tergenang. Juga efektif pada lahan bekas tambak atau area degradasi berat dan dapat meningkatkan stabilitas tempat tumbuh mangrove. Namun adapun kekurangannya yaitu membutuhkan tenaga kerja dan biaya lebih besar. Juga resiko erosi gundulan jika terkena ombak kuat dan tidak selalu efektif jika masalah utama adalah gangguan hidrologis. Nah, kedua itu metode ecological mangrove restoration atau disingkat IMR. Adapun kelebihannya itu yang pertama, pendekatan ekologis dan berkelanjutan. Yang kedua, memungkinkan regenerasi alami mangrove tanpa penanaman besar-besaran. Yang ketiga, tingkat keberhasilan dibandingkan metode penanaman. Yang ketiga, tingkat keberhasilan relatif lebih tinggi dibandingkan metode penanaman biasa. Yang keempat itu memulihkan fungsi ekosistem secara menyeluruh. Adapun kekurangannya itu membutuhkan analisis ekologi yang kompleks. Yang kedua, memerlukan tenaga ahli dan perencanaan yang matang. Dan yang ketiga, proses pemulihan biasanya memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, untuk metode rekayasa hidrologi atau hydrological restoration itu kelebihannya yang pertama, memulihkan aliran pasang surut alami yang sangat penting bagi mangrove. Yang kedua, dapat memicu regenerasi alami tanpa penanaman intensif. Yang ketiga, efektif pada kawasan mangrove yang rusak akibat perubahan hidrologi seperti tambak atau tanggul. Adapun kekurangannya, yang pertama, memerlukan analisis hidrologis yang detail. Yang kedua, biaya konstruksi untuk membuka atau membuat saluran biasanya cukup besar. Dan yang ketiga itu, jika desain tidak tepat dapat menyebabkan erosi atau banjir lokal. Nah, selanjutnya itu untuk metode proteksi gelombang atau wave barrier. Kelebihannya yang pertama itu mengurangi energi gelombang dan arus laut. Yang kedua yaitu meningkatkan akumulasi sedimen yang dibutuhkan mangrove. Dan yang ketiga, melindungi bibit mangrove pada fase awal pertumbuhan. Adapun kekurangannya, yang pertama itu biaya konstruksi cukup tinggi. Yang kedua, struktur dapat rusak akibat badai atau gelombang ekstrim. Dan yang ketiga itu membutuhkan pemeliharaan yang berkala. Dan
Yang terakhir itu metode rehabilitasi berbasis masyarakat atau community-based restoration. Kelebihan dari metode ini itu satu, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap mangrove. Yang kedua, mendukung keberlanjutan pengelolaan jangka panjang. Dan yang ketiga itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui kegiatan ekonomi seperti ekowisata. Adapun kekurangannya itu, yang pertama, keberhasilan sangat bergantung pada komitmen masyarakat. Yang kedua, membutuhkan pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan. Dan yang ketiga itu koordinasi antar pihak sering menjadi tantangan. Ya, sebagaimana diketahui bersama bahwa tidak semua masyarakat itu memiliki pemahaman tentang ekosistem mangrove, sehingga diperlukan pendamping atau edukasi keberlanjutan, edukasi yang berlanjut. Selanjutnya itu tahap pelaksanaan dan monitoring atau pemantauan. Pertama, untuk metode penanaman langsung itu tahap pelaksanaannya meliputi itu ada survei lokasi untuk menentukan kesesuaian habitat seperti substrat, salinitas, dan juga pasang surut. Kemudian yang kedua itu pengumpulan propagul dari pohon mangrove yang sehat di sekitar lokasi. Dan yang ketiga menentukan jarak tanam, biasanya itu 1 kali 1 meter atau 2 kali 2 meter. Dan yang keempat itu penanaman propagul secara langsung pada substrat berkumpul dengan posisi tegak. Yang kelima itu dengan pemasangan ajir atau penanda untuk melindungi bibit dari arus atau aktivitas manusia. Yang terakhir itu pemantauan di awal terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup bibit. Adapun untuk metode persemian dan transplantasi bibit dapat dilakukan dengan pengumpulan propagul dari pohon mangrove yang matang. Kemudian kedua, pembibitan di persemian menggunakan polybag atau bedding tanah. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan bibit dengan penyiraman dan pengawasan selama 2-4 bulan. Yang keempat yaitu seleksi bibit sehat dengan ukuran dan kondisi yang seragam. Dan yang kelima itu transplantasi bibit ke lokasi rehabilitasi pada saat kondisi pasang surut sesuai dengan trik. Yang keenam yaitu pemeliharaan pasca penanaman dengan monitoring pertumbuhan bibit. Adapun untuk teknik guludan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi yang memiliki genangan air terlalu dalam atau terlalu lama. Kemudian pembuatan guludan atau gundukan tanah dengan ketinggian tertentu di atas permukaan substrat. Kemudian penandaan tanah guludan agar stabil dan tidak mudah tererosi. Kemudian penanaman bibit mangrove di bagian atas guludan. Kemudian pengaturan jarak tanam sesuai dengan spesies mangrove dan pemantauan kondisi guludan dan pertumbuhan tanaman. Yang keempat itu untuk ecological mangrove restoration itu dapat dilakukan dengan analisis penyebab kerusakan mangrove di lokasi rehabilitasi. Kemudian identifikasi kondisi hidrologis alami seperti pola pasang surut. Kemudian perbaikan saluran air atau pembukaan tanggul yang menghambat aliran air. Kemudian pemulihan kondisi substrat dan lingkungan agar sesuai dengan habitat mangrove. Kemudian mendorong regenerasi alami mangrove tanpa penanaman intensif dan monitoring perkembangan vegetasi secara berkala. Kemudian yang kelima itu ada rekayasa hidrologi atau hydraulical restoration. Dapat dilakukan dengan studi hidrologi kawasan mangrove untuk memahami aliran air. Kemudian dengan mengidentifikasi hambatan hidrologi seperti tanggul atau kanal yang tertutup. Yang ketiga itu pembuatan atau pembukaan saluran pasang surut untuk mengembalikan aliran air alami. Kemudian pengaturan drainase dan sirkulasi air agar tidak terjadi genangan berlebihan. Yang terakhir itu pemantauan perubahan kondisi lingkungan dan pertumbuhan mangrove. Nah, karena untuk metode proteksi gelombang atau wave barrier itu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi dengan energi gelombang tinggi, pemasangan struktur pelindungan gelombang seperti pasang bambu atau bersuada, kemudian menunggu proses sedimentasi di belakang struktur pelindung, dan penanaman mangrove setelah substrat stabil, dan pemeliharaan struktur pelindung agar tetap berfungsi. Dan yang terakhir, rehabilitasi berbasis masyarakat atau community-based restoration dapat dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya mangrove, kemudian pelatihan teknik pembibitan dan penanaman mangrove, pelaksanaan penanaman mangrove secara bersama-sama, kemudian pembentukan kelompok pengelola mangrove di tingkat masyarakat, dan monitoring untuk pemeliharaan mangrove secara berkelanjutan. Dan selanjutnya tidak kalah penting yaitu proses monitoring atau pemantauan setelah dilakukannya rehabilitasi. Itu yang pertama ada monitoring survival rate, itu untuk mengetahui tingkat kelangsungan hidup bibit. Kedua, ada monitoring pertumbuhan vegetasi seperti tinggi dan diameter batang. Kemudian ada monitoring struktur vegetasi mangrove, yaitu dengan menggunakan metode plot atau transect. Kemudian ada monitoring kondisi lingkungan seperti salinitas, substrat, dan juga pasang surut. Dan ada monitoring luas tutupan mangrove menggunakan teknologi penginderaan jauh. Nah, adapun kesimpulan, yaitu rehabilitasi mangrove merupakan upaya penting untuk memulihkan ekosistem pesisir yang rusak serta mengembalikan fungsi ekologis mangrove. Terdapat berbagai metode rehabilitasi mangrove yang dapat diterapkan seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, setiap metode itu memiliki teknik pelaksanaan, keunggulan, serta tingkat keberhasilan yang berbeda, tergantung pada kondisi lingkungan dan pengelolaan yang dilakukan. Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi mangrove sangat dipengaruhi oleh pemilihan metode yang tepat, kondisi lokasi, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan penerapan metode yang sesuai
dan pengelolaan yang berkelanjutan, rehabilitasi mangrove dapat mendukung pemulihan ekosistem pesisir sekaligus memberikan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Adapun referensi yang saya gunakan dapat dilihat di sini. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.